Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BP Channel? Jumpa lagi di postingan kali ini yang masih tentunya kita membahas sejarah masa lampau. Dan di postingan kali ini, gue pengen coba mengupas sedikit tentang sejarah awal dari Palestina dan juga negara Israel yang sampai saat ini masih berkecamuk dan menjadi isu di Timur Tengah. Perseteruan antara Israel dan Palestina sebenarnya adalah rangkaian dari berbagai konflik yang memang sudah berakar sejak lama. Bahkan jika ditelusuri nih sejarahnya, pertikaian antara dua bangsa ini sudah terjadi sejak zaman para nabi. Wih, lama juga kan? Jadi ternyata bisa dibayangkan betapa kuno dan klasiknya permusuhan kedua bangsa ini. Memang benar-benar terjadi dari masa lalu hingga sekarang, guys. Berbagai usaha dari perdamaian bukan nggak pernah, pastinya sudah sering terjadi dan sering kali dilakukan. Dan usaha perdamaian ini beberapa kali juga ternyata kandas di tengah jalan dan mereka kembali berperang dan bertikai terus-menerus. Lihat dari kondisi Palestina ini, pernahkah kita mencoba menelusuri sejarah dari konflik itu sendiri? Mungkin jika kita melihat dari sisi sejarah, akan terungkap apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Sebelum membahas konflik Israel dan Palestina, ada baiknya kita melihat sekilas sejarah masa lalu dari kedua bangsa ini. Sejarah singkat Israel, yaitu Judah dan juga Yahudi tentunya. Dimulai dari masa Nabi Ibrahim yang memiliki dua orang istri, yaitu yang bernama Hagar dan Sarah. Dari Hagar ini, tahukah dulu-dulu semuanya, dia memiliki anak yang bernama Ismail, dan dari keturunan Nabi Ismail inilah yang tinggal dan menyebar di Arab. Sementara dari Sarah, dia memiliki anak yaitu yang bernama Ishak yang memiliki anak Yakob dan juga Esau. Nabi Yakub ini atau Yakob memiliki 12 anak, yaitu diantaranya bernama Ruben, Simon, Levi, Judah, dan Naphtali, Gad, Aser, Issakhar, Zebulon, Yosef, yang akhirnya nanti cikal bakal sebagai Nabi Yusuf, dan juga Binyamin. Konon mereka inilah 12 suku yang menjadi nenek moyang dari bangsa-bangsa Israel. Dan tepat di tahun 1050 sebelum Masehi, 12 suku ini beserta seluruh keturunan yang berkembang biak di wilayah Kanaan yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Sehingga menjadi bangsa yang memang benar-benar kuat dan membangun kerajaan di Israel. Raja pertama sendiri dari kerajaan Israel ini adalah Saul yang berasal dari keturunan suku Benyamin. Kejayaan kerajaan Israel berlanjut hingga masa Daud dan Sulaiman, dan keduanya adalah raja sekaligus nabi di masa itu. Ketika Sulaiman wafat, mulailah terjadi perpecahan di antara kedua belas suku tersebut, karena sebagian memang gak setuju dengan pengganti Sulaiman. Akhirnya kerajaan Israel Raya terpecah jadi dua, yaitu kerajaan Judah di sebelah selatan dengan ibu kotanya, tepatnya persisnya di Yerusalem saat ini, dan di sebelah utaranya, tepatnya di kerajaan Israel itu sendiri. Dua suku ini yaitu Judah dan Benyamin pro kerajaan Judah, dan 10 suku pro pada kerajaan Israel. Keturunan dari suku Judah dan Benyamin ini menjadi bangsa Judah atau Yehuda yang sekarang disebut Yahudi. Dan tepat di tahun 722 sebelum Masehi, bangsa dari Assyria menyerang kerajaan Israel dan bangsa Israel ini dibantai habis, dan sebagian lagi juga sempat menyelamatkan diri keluar dari Israel hingga akhirnya musnahlah 10 suku yang memang dulu pro terhadap kerajaan Israel ini. 10 suku Israel yang memang berhasil selamat saat itu hingga saat ini keberadaannya memang masih menjadi misteri. Sementara dari kerajaan Judah sendiri mampu bertahan dari serangan itu hingga 135 tahun lamanya, hingga suatu saat Babilonia menyerang kerajaan itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan konon akhirnya mereka bisa berhasil mengusir bangsa Yahudi keluar dari Yerusalem. Sekitar tahun 515 sebelum Masehi, di masa pemerintahan Raja Persia, Cyrus dan Darius, bangsa Yahudi yang konon diizinkan kembali untuk stay di Yerusalem saat itu. Dan kurang lebih selama 200 tahun lamanya, bangsa Yahudi saat itu membangun kembali Yerusalem, hingga akhirnya bisa menjadi kembali megah. Tepat di tahun 333 sebelum Masehi,
Sir Alexander the Great menjajah Palestina dan Masedonia, namun bangsa Yahudi saat itu konon dibiarkan hidup damai di wilayah tersebut. Tepat di tahun 165 sebelum Masehi, bangsa Yahudi konon di bawah pimpinan Judah Makkabe melakukan revolusi total yang dikenal dengan sebutan Maccabean Revolt, yang akhirnya sukses di tahun 163 sebelum Masehi. Dan untuk pertama kalinya saat itu setelah berabad-abad lamanya dijajah oleh bangsa lain, bangsa Yahudi mengenyam kemerdekaan dan membangun kembali negara Israel. Dan saat itu wilayah Israel pun jauh lebih besar dari negara Israel saat ini. Mereka menguasai wilayah yang saat ini dikenal dengan nama dataran tinggi Golan, Gaza, dan West Bank. Wilayah yang menjadi konflik utama Israel dan juga negara-negara Arab. Setelah 100 tahun mereka merayakan kemerdekaan dan menjalani hidup dengan sukacita, Israel akhirnya kuasai kembali oleh sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Romawi kuno yang saat itu dipimpin oleh Bizantium. Selain itu ada Arab dan Ottoman Turki dan juga sampai ke tangan jajahan Inggris Raya. Hingga akhirnya, tepat di tahun 1948, bangsa Yahudi memproklamirkan diri dengan kemerdekaan dan mendirikan negara Israel saat itu. Nah, gimana dengan sejarah dari bangsa Palestina itu sendiri? Sejarah singkatnya gini, Lur. Palestina itu berasal dari terjemahan bahasa Hebrew. Artinya, berucap atau berbunyi Paleshet, atau dalam bahasa Yunani disebut Filistin. Bangsa Romawi menyebutnya Palestina. Dan kata itu ditemukan dalam catatan filsuf Yunani yang bernama Herodotus pada tahun 450 sebelum Masehi. Filistin sendiri adalah area yang terbentang di sebelah selatan Kanaan yang berbatasan dengan lautan Aegean dan kepulauan Yunani saat itu. Dan wilayah di dekat Gaza dulu bernama Filistia atau rumah para Filistin. Bangsa Filistin ini aslinya adalah para pelaut Eropa yang konon berasal dari Yunani. Ribuan tahun lamanya mereka saat itu Israel menguasai wilayah Kanaan dan sekitarnya. Bangsa Filistin adalah musuh besar dari bangsa Israel. Dan konon pada saat itu Filistin pun adalah bangsa yang kuat hingga akhirnya bisa ditaklukkan oleh Daud yang saat itu belum dinobatkan menjadi nabi dan raja. Singkat cerita, kekalahan dari Filistin terjadi ketika Nabi Daud berhasil mengalahkan Goliat yang konon tubuhnya berbentuk raksasa, dan Goliat ini adalah bangsa pilihan dari Filistin yang berasal dari kota Geth yang berada di wilayah Filistia. Ketika Babilonia menaklukkan kerajaan Israel Raya dan menjajah Israel, saat itu suku bangsa asli dari Kanaan dan Filistin akhirnya musnah, guys. Dan ketika kerajaan Romawi menguasai Israel saat itu, Hadrian, sang penguasa Roma saat itu, melebur wilayah Samaria, Judea, Galilea, dan Idumea dalam satu provinsi yang disebut dengan Syria Palestina atau Palestina, dan mengganti nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Hadrian yang saat itu mengubah nama Israel menjadi Palestina karena dia membenci sekali bangsa Yahudi yang sering melakukan pemberontakan dan keonaran saat itu. Hadrian saat itu konon memang berniat untuk melenyapkan bangsa Israel dan Yahudi dari sejarah karena sikap dan tingkah lakunya. Ketika dia mengetahui bahwa bangsa Filistin adalah musuh bangsa Israel, Hadrian sendiri sengaja memakai kata Palestina untuk menyakiti hati kaum Yahudi saat itu. Dan tepat di tahun 330 hingga 638 kerajaan Bizantium pun akhirnya menguasai Palestina yang pada saat itu konon wilayahnya jauh lebih besar dari Palestina di saat ini. Tepat di tahun 638 kerajaan Arab menguasai Palestina selama 461 tahun lamanya. Dan di tahun 1099 The Crusader menguasai Palestina, tapi pada tahun 1244 Arab kembali mengambil alih Palestina selama 250 tahun lamanya. Dan selama total sekitar 800 tahun, mereka menguasai Palestina Arab menjadi bangsa mayoritas di Palestina di samping bangsa Yahudi. Dan konon mereka hidup berdampingan dengan damai saat itu. Dan tepat di tahun 1500 kerajaan Ottoman Turki pun menyerang kerajaan Arab dan menguasai Palestina selama lebih dari 400 tahun lamanya. Dan untuk pertama kalinya juga dalam sejarah bangsa Arab dan Yahudi, mereka bersama-sama menjadi korban penjajahan bangsa lain, yang memang hal itu ternyata belum pernah terjadi sama sekali. Tepat di tahun 1917, Inggris pun akhirnya mengalahkan Turki dan kembali menguasai Palestina
hingga di tahun 1948. Dari sejarah singkat Israel dan Palestina ini, kita tentunya mengetahui salah satu alasan kenapa bangsa Yahudi bersikeras menginginkan Palestina, karena bangsa itu sudah menempati Palestina sejak sekitar 3.300 tahun lamanya, dan bangsa Israel tidak 100% musnah, karena masih ada dua suku yang tersisa, yaitu keturunan Benyamin dan Juda, yang kemudian akhirnya menjadi bangsa Yahudi saat ini. Ketika terjadi diaspora, sebagian kecil bangsa Yahudi tetap tinggal dan beranak pinak di Palestina. Sementara bangsa asli Palestina sendiri sudah lama punah, dan bangsa Palestina asli bukanlah bangsa Arab, namun bangsa Yunani yang menempati wilayah Filistia yang berada di Gaza. Penguasa Romawi akhirnya mengubah nama Israel pun menjadi Palestina. Demikian sejarah yang memang kami ambil dari berbagai sumber, dan tentunya semua pasti ada sudut pandang yang berbeda tergantung dari mana kita melihat sisi kebenarannya. Karena pada prinsipnya sejarawan-sejarawan di masa lalu memiliki pandangan yang berbeda tentang hak dari sebuah tempat jajahan atau tanah yang dikuasai oleh para pendahulunya. Nah, silakan berkomentar. Semoga postingan kali ini bermanfaat. Jika memang ada yang kurang atau ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga postingan kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.